Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apip Firmansyah di channel Apip Firmansyah. Di sini saya akan memberikan sharing informasi yang telah saya ketahui dari berbagai channel, terutama channel Adi Hidayat Official. Beliau belakangan ini telah menemukan berbagai formula ya untuk penanganan sebuah pandemi yaitu yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Beliau telah berupaya untuk mencari solusi bagaimana sih sebetulnya solusi obat atau solusi penyembuhan untuk pandemi ini, untuk virus ini. Mari kita saksikan dari pembicaraan beliau mengenai masalah riset beliau terhadap pandemi ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan saksikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia yang terpapar itu kalau kita hitung dengan biaya ini, dengan penyaluran dan sebagainya, itu hanya cukup 1 miliar saja selesai. Yang paling menarik di antara hal-hal demikian itu kaitan dengan pembahasan kita di ujung uraian yang ingin kami sampaikan dari waktu yang terbatas ini. Saya senang meriset. Ya, bahkan dalam setiap tema kajian pun kita coba menghadirkan risetnya dulu. Ini apa nih? Al-Qur'annya, hadisnya apa? Dan Allah berikan anugerah itu dalam waktu yang bisa kita konversikan lah ya. Alhamdulillah. Namun yang paling menarik, ini coba kita bawa dalam suasana yang kekinian. Dari sejak saya di Januari mendengar informasi bahwa COVID ya, kami waktu itu berada saat di Korea. Di Korea saya perhatikan bagaimana perkembangan COVID di Wuhan, di Cina, kan? Kemudian saya dengan tim kecil diskusi, apa sih arahnya kemana ini, dari mana sumbernya dan sebagainya. Kemudian saat ke Jepang, sudah ada juga Diamond Prince ya, yang waktu itu terdampar di sana, kapal pesiar. Ternyata ada warga negara kita juga, saya gali infonya. Ya, berapa yang terpapar, apa penyebabnya, seperti apa gejalanya, itu Februari. Sehingga ketika pulang, kita coba lihat. Nah, dari keterangan-keterangan itu, saya tidak sembarangan. Ini standar penanganan COVID di negara-negara yang pernah kena COVID itu coba kami turunkan. Ya, di sini nanti ada yang Korea setelah saya pulang itu ada yang kena. Kemudian di sini ada negara-negara lain seperti Italia, ya, termasuk tetangga Singapura, di Jerman dan sebagainya. Ini sangat aktual, datanya sangat valid, terpercaya, ya, bahkan juga disampaikan ke pemerintah. Jadi kita pelajari betul bagaimana penanganan di sini, penanganannya. Ternyata belum juga bisa diatasi. Nah, sampai kemudian kita riset apa gejalanya. Ya, kemudian bagaimana penanganan di Wuhan dan sebagainya. Kita ada dokumen-dokumen yang kita pelajari, riset dengan sangat serius, sampai kemudian di akhir bulan Februari itu kami simpulkan, kelihatan gejalanya. Secara umum, ini COVID ini ada di kesulitan dalam bernafas, di pernafasan, ada penurunan imun, kan? Ada kepusing, macam-macam. Maka kita riset. Apa nih Al-Quran bentuk syifanya? Kalau ini memang belum ketemu, ya vaksinnya belum ada, boleh jadi sudah ada yang mengkonsep tapi mungkin belum sampai wujudnya, belum terlihat dan sebagainya. Itu dari sejak akhir Februari kita kaji dengan serius, bahkan bukan hanya ke persoalan-persoalan syifa, ya, yang nanti kelak diistilahkan herbal, kita di dunia kekinian, kan? Nah, ya, itu menarik. Bahkan kita temukan bab tentang wabah, ya, hadis-hadisnya, isyarat ayat Qurannya, sampai saya bikin bagan seperti ini. Nah, ini bagannya. Ya, ini saya juga sudah sampaikan ke Ayahanda Prof. Din, juga nanti ada Ayahanda Kiai Muhyiddin, Junaidi, dan juga beberapa yang lain, termasuk tokoh-tokoh di Indonesia, saya sampaikan ini. Ya, jadi ini dari mulai info nabawinya, kenapa muncul wabah. Ya, sebabnya apa? Dari sebab salah konsumsi makanan, salah perilaku, sampai mungkin teori-teori tentang konspirasi, yang dalam arti siapa manusia yang senang berbuat ulah, yang menciptakan wabah dan sebagainya, itu ada isyarat-isyaratnya, dan genetikanya ada gitu. Kita sampaikan sebagai informasi saja. Kemudian yang puncaknya penanganannya. Jadi teori-teori seperti sekarang, ya, social distancing, physical distancing, itu sudah ada dulu. Dengan bahasa-bahasa yang disampaikan, dibimbing oleh Nabi, dikembangkan oleh sahabat. Ya, Amr bin Asul yang paling populer, mempopulerkan social distancing dan sebagainya waktu ada wabah itu ya di Awamis pada saat itu. Jadi sudah terjadi dan diberikan bimbingan. Bahkan dahsyatnya sebelum kejadian Nabi sudah berikan bimbingan. Itu ada di kitab Al-Fath Rabbani fi Tartib Mustad Ahmad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Ya, itu lengkap sekali. Dari halaman 204 itu ya sampai dengan halaman 212 itu pernah saya zoomkan juga dengan Prof. Din pada saat itu dan di keluarga besar Muhammadiyah dari kalangan dokter-dokter PKU gitu kan. Nah, itu kita temukan, sampaikan sampai puncaknya teman-teman sekalian. Nah, kita lihat apa syifanya.
jenis herbalnya yang kira-kira bisa ada isyarat-isyarat yang dekat dengan itu. Nah, tidak sampai di situ. Kami lihat bagaimana perjalanannya. Jalan herbal ini dari masa itu perkembangannya ternyata dikuatkan dengan banyak jurnal. Saya punya kumpulan banyak jurnal yang menguatkan itu. Ya, bahkan dari hadis-hadis ini dikuatkan di kerangka medisnya. Ini jadi skala medis itu sudah jelas. Ya, kami punya banyak di jurnalnya, sampai nanti ada yang tesis, ada jurnal-jurnal tertentu yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, macam-macam. Ternyata ini banyak dikaji, cuma belum ada kesadaran bahwa ini ada manfaat yang dahsyat untuk melancarkan pernafasan, menstabilkan kadar gula, kemudian juga menaikkan imun dan sebagainya. Itu pembahasannya masih pembahasan umum saja untuk merekatkan kembali luka dan sebagainya itu. Tapi disebutkan manfaat-manfaat lain, cuma belum dieksekusi kemudian untuk manfaat yang terkait dengan COVID. Nah, maka apa yang kemudian kami lakukan? Kita kemudian teruskan risetnya sampai saya cari sendiri. Ya, Prof Din tahulah ya perjuangan itu, kayak Haji Muhyiddin, ya Anda tahu juga gitu kan. Kemudian saya kumpulkan 19 Maret itu ketika Jakarta jadi epicentrum, saya datangi balai kota. Ya, itu pertama kali yang saya serahkan 19 Maret. Ya, saya sampaikan, saya bawakan langsung syifanya, herbalnya, ini bentuknya, ini bagannya. Bahkan 17 September, ya sekitar 3 bulan lalu. Jadi kalau tarik Maret itu udah lama itu. Pokoknya dari akhir Februari saja, akhir Februari bahkan sebelum masuk ke Indonesia, saya sempat lihat pantauan dari dulu masih Pak Yuri itu, juga dulu masih gugus tugas tuh, sekarang jadi Satgas. Jadi saya lihat betul grafiknya bagaimana sehari, ya yang ODP, yang PDP, yang wafat, yang sembuh gitu, itu kita perhatikan betul. Ya dari data itu kita kumpulkan, kemudian Maret ya tanggal 19 itu saya serahkan untuk Jakarta, ya kemudian 17 September. Setelah cukup menurut saya lengkap semua datanya dengan semua riset, saya bawa ke BNPB, di dokumentasi kami di BNPB. Ya, BNPB diterima oleh Letjen Doni Monardo 17 September. Jadi saya serahkan. Bahkan saya declare saya jelas. Saya bilang saya mencintai negara ini. Ya, dan saya niatkan untuk ibadah kepada Allah demi cinta saya pada Indonesia. Saya tidak mengambil apapun dari sini. Yang saya inginkan saya bantu negara saya. Jadi saya berikan sepenuhnya, saya tidak minta 1 rupiah pun apapun, saya berikan demi negara. Kalau negara menginginkan, bahkan kita bisa bimbing apapun. Ya, atau ingin dibimbing dapatnya dari mana, bahannya apa. Karena negara punya semua kemampuannya. Ya, punya semua alatnya, punya semua kemampuan datangkan bahan bakunya dan sebagainya. Saya bilang demi Allah saya berikan. Bahkan kalaupun ada nilai ekonomisnya, gunakan oleh negara. Ya, kemudian gunakan untuk sebesar-besarnya menyantuni fakir miskin, yang lainnya supaya terangkat lagi kemakmuran bangsa kita. Itu saya sampaikan pada saat itu, sampai pada tanggal 12 Oktober dari Kemenristek ini. Ya, ini Kemenristek ini, datang ke kami. Ini disampaikan bahwa menterinya melihat, katanya ada potongan. Jadi Prof kadang-kadang dipotong tuh video kita itu. Kadang dipotong, ada pemburu video. Jadi pemburu video, motong-motong terus jualan, kan? Jualan herbal, jualan macam-macam. Nah itu video saya dipotong. Nah itu demi Allah saya katakan saya tidak ada kaitan dengan mereka. Mereka nggak pernah konsultasi, nggak pernah tanya, nggak pernah apa. Saya khawatir itu. Ya, khawatirnya kalau salah saja gitu. Maka saya tidak terkait dengan itu semua. Maka ini yang dari Kemenristek juga pernah minta, bahkan dites di tempat kami. Kemudian ini saya bawa ke Pandeglang, salah satu di kabupaten. Ya saya pulang, saya lahir di sana, saya bawa. Saya tanya berapa banyak yang COVID, kemudian saya berikan sesuai dengan jumlah yang terpapar pada saat itu. Dan beberapa yang lain. Alhamdulillah sampai hari ini ya responnya barangkali ada satu hal, lain hal dan sebagainya. Mungkin ada konsentrasi ke vaksin atau yang lainnya sehingga ini tidak berkembang dengan baik informasinya seperti saya dapatkan mungkin untuk satu sisi yang kita harapkan, tapi ternyata di lapangan kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Saya tidak pernah menyebut obat, tidak pernah COVID maksud saya, obat COVID ya, dan nggak pernah juga menjual, nggak pernah juga menawarkan, tapi Masya Allah tiba kemudian datang orang-orang minta dari kalangan internal untuk minta dikonsumsi. Sampai hari ini sudah ratusan mungkin, akan menyentuh 1000 bahkan lebih, yang kami bikin standar yang ketat. Jadi standarnya kita untuk melihat dan membuktikan ujinya, karena ternyata ini udah ada uji klinisnya. Udah ada uji klinisnya, jadi nggak usah khawatir. Gitu ya. Saya bisa buktikan itu, ya, bisa buktikan. Nah ini yang datang ke kami ini, kami belikan ini. Formulir yang meminta herbal. Kami batasi untuk COVID dulu. Ya, yang paling utama. Jadi pertama syaratnya kasih hasil swab. Ini ada swabnya. Jadi ini sudah ratusan ya, menyentuh ribuan. Dia ada swab. Semua yang minta kami minta hasil swab dulu. Positif. Ketika semuanya positif,
Nah, baru kemudian kami desainkan, kami racik sesuai dengan CT-nya, circle threshold-nya. Jadi CT itu yang kurang lebih lah ukurannya 30 atas bawah. Kalau ke atas itu semakin baik, kalau ke bawah, nah itu semakin parah mungkin bisa sesak dan sebagainya. Nanti disesuaikan racikan herbalnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini 100%. 100% sembuh. Sembuh. Ya rata-rata 3 hari, 4 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, gitu ya, tergantung dari kadarnya. Ini kami dokumentasi semuanya ada. Jadi kalau mau ditinjau, catatannya ada, ya testimoni orang-orangnya juga ada. Bahkan sekarang kami sedang kembangkan ya kepada aspek-aspek lain yang tidak terkait dengan COVID, tapi terkait dengan petunjuk yang Nabi berikan lewat manfaat dari syifa yang tadi disebutkan. Alhamdulillah dengan pengalaman itu, kemudian dari hasil-hasil tadi dari ratusan orang yang datang, kita spesifikasikan, jadikan dalam bentuk seperti ini. Nanti insya Allah akan dilaunchingkan. Ini jadi sudah ada kotaknya begini. Ini kita sebut PH7 Herbal Prophetic Healing abad ke-7. Nah, jadi ini herbal yang erat digunakan di abad ke-7, petunjuk Nabi SAW. Ya, yang ini kan Wahakir di sini. Nanti kita dalam launching kita sebutkan ya seperti apa penggunaannya. Dan kami sudah desainkan dalam bentuk kapsul sekarang. Jadi seperti ini. Ya. Nanti teman-teman tinggal scan aja, di scan di sini nanti ada petunjuknya bagaimana cara menggunakannya, dosisnya berapa, seperti apa, dan tergantung nanti dari catatan medis yang diterima. Biasanya kami masih ketat, ya jadi ini kami tuliskan tidak dijual, kami hanya bagikan karena niat ibadah memang. Ya, niat kami itu untuk ibadah, untuk memperkenalkan supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar Prof ini mohon izin ya, kita ini datangkan sendiri, racik sendiri. Saya mungkin hampir setiap hari tidur di kantor. Ya, untuk dengan teman-teman meracik sampai tengah malam, kadang-kadang dapat 1000 kapsul, ya, dapat sekian kapsul, diinikan lagi jadikan seperti ini, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari ini ada hasil-hasil yang sangat baik. Saya tidak mengklaim obat, saya tidak mengklaim obat karena itu harus ada uji-uji yang lain. Tapi yang saya ingin katakan adalah saat kita masih berharap banyak dunia terhadap vaksin dan sebagainya, ternyata ada isyarat di Al-Quran, di hadis yang kami dalami cukup efektif. Rekomendasi kami yang Prof Din sendiri mengetahuinya, saya menulis sebuah tulisan khusus langsung. Sebetulnya kami rekomendasikan adalah silahkan ya diteliti kembali, kalau perlu BPOM kaji sendiri ya, kelengkapannya ada, teliti lagi, kaji lagi, terapkan lagi. Kalau memang benar misalnya, kenapa kita nggak bikin vaksin langsung dari materi ini? Dan saya siap menunjukkan apapun yang kira-kira dibutuhkan, kecuali kalau memang sudah ada hal-hal yang lain sehingga ini lebih dibutuhkan di kalangan masyarakat di bawah. Tapi saya berpikir lebih tajam dalam arti begini, ini biayanya sangat murah sekali. Sangat murah. Saya punya keyakinan ini di bawah 1 miliar saja kalau kita dapatkan, di bawah 1 M ini selesai COVID. Dalam arti kalau mengacu kepada ini ya, data ini ya. Jangan dipotong video saya. Jangan dipotong. Ntar kalau dipotong besok saya tersangka gitu. Sekarang agak repot ini. Jadi yang saya maksudkan kalau kita mengacu pada data ini benar digunakannya ya, atau dengan konsep kemarin kita teliti juga penggabungan dengan plasma darah. Jadi ketika ini jadi negatif, plasma darahnya bisa didonorkan kepada yang lain yang positif lagi, itu akan lebih cepat lagi, bahkan biayanya makin murah. Ya, sangat murah sekali. Ya, saya pernah hitung-hitung itu, lihat dengan sekarang kalkulasi ada 500.000 lebih lah di Indonesia yang terpapar. Itu kalau kita hitung dengan biaya ini, dengan penyaluran dan sebagainya, itu hanya cukup 1 miliar saja selesai. Ya, tidak butuh 600 sekian triliun dan sebagainya gitu ya, kalau memang mau dicoba. Ya, tapi kalau tidak ya kita kembalikan, karena saya pun tidak memaksakan. Ini hanya memberikan, dan mudah-mudahan barangkali Muhammadiyah, ya ini saya agak gemes mohon izin Prof Din dan teman-teman di Muhammadiyah, udah lama ini mau saya kasihkan Pak Agus ini ya, belum ada informasi terusan, sampai saya juga menyiapkan ya, kalau perlu silakan Muhammadiyah di rumah sakitnya berikan sendiri. Ya kita coba siapkan, dan kami konsisten selama masa COVID ini kita impor, kita siapkan, kita berikan secara gratis, dibagikan. Dan menariknya ya kita buka termasuk teman-teman non-muslim. Jadi banyak yang non-muslim minta ke kita. Bahkan tadi saya baru dari subuh kedatangan tamu lagi untuk non-muslim juga. Ya alhamdulillah, kalau ada manfaat alhamdulillah. Yang mudah-mudahan itu bisa menyehatkan, ya mengingatkan diri kepada Sang Pencipta, mungkin kembali kepada fitrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak pernah paksakan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi kita malam hari ini. Mohon izin saya batasi sesuai temanya saja supaya tidak terlampau meluas karena kita juga ada agenda-agenda yang lainnya, dan dibatasi mohon izin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jelas ya. Kalau sudah paham jelas maka kaidah Al-Qur'annya, Quran surah Al-Maidah
kelima ayat 100 sampai 101, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih beriman, merasa beriman kepada Allah, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas, uraian jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan menjadikan yang jelas nanti semakin tidak jelas. Baik, saya kira itu yang saya uraikan. Ya, silahkan Prof Din kami kembalikan. Ayahanda, saya sudah melihat ada Ayahanda Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dan yang lainnya. Semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan. Teman-teman di PCM 32 negara, ya, semoga dimudahkan tugas-tugasnya dan mudah-mudahan kita sering banyak bertukar pikiran. Mohon saya diingatkan kalau ada hal-hal yang tidak tepat supaya bisa kita perbaiki dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon izin kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira.